Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau sudah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus, ke dalam dunia, mati di Golgota, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan mencurahkan Roh Kudus sehingga gereja berdiri. Engkaulah yang telah membeli gereja dengan darah yang begitu mahal. Engkaulah yang telah menebus umat-Mu dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa untuk menjadi gereja yang universal. Dan kami bersyukur kalau Tuhanlah yang sudah mengumpulkan kami di dalam gereja lokal di Kota Manado. Kami mengucap syukur selama 12 tahun gereja lokal Mimbar Reform Injil Indonesia Manado ini boleh berdiri, dan pada hari ini kami bersama-sama diberikan kesempatan untuk merayakan. Sebenarnya kami tidak patut untuk merayakan apa-apa karena gereja ini berdiri bukan karena prestasi kami. Kami tidak layak untuk mengingat prestasi-prestasi kami selama 12 tahun karena sebenarnya tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalau gereja ini masih berdiri semata-mata karena Tuhanlah yang berkemurahan, dan seharusnya kami datang bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya kami mohon supaya Roh Kudus benar-benar mengarahkan hati kami, mulai dari hamba Tuhan sampai jemaat, supaya tidak salah fokus di dalam ucapan syukur ini, supaya tidak salah fokus di dalam hari ulang tahun ini. Biarlah fokus kami hanya kepada anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan. Kami mohon firman Tuhan untuk menerangi kami, supaya ketika kami mengucap syukur pada hari ini, kami bukan hanya melihat ke belakang, tapi juga kami memandang ke depan. Karena perjalanan gereja kami belum berakhir. Kami berdoa supaya apa yang Tuhan mau bagi gereja kami bisa lakukan. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati mulut hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan ini, supaya isi hati Tuhan yang sempurna itu bisa disampaikan oleh seorang manusia yang tidak sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Markus 4. Ayat 30 sampai 32. Kita akan membacakan bagian ini secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat 30 dan saudara-saudara menyambut dengan ayat 31, dan pada ayat yang ke-32 kita membacakannya bersama-sama. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Ayat 32 kita membacakannya bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ayat 31 menunjukkan kepada kita dari mulut Yesus sendiri bahwa perumpamaan biji sesawi ini sedang berbicara mengenai kerajaan Allah. Kalau saudara-saudara membaca Markus 4, saudara-saudara Tuhan, Markus 4 dari ayat 1 sampai terakhir itu disebut juga sebagai perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Dan di situ Yesus bukan hanya menyampaikan satu perumpamaan. Di situ Yesus menyampaikan beberapa perumpamaan. Dan perumpamaan yang pertama adalah perumpamaan penabur. Saudara-saudara Tuhan, sebenarnya judul perumpamaan penabur itu tidak terlalu tepat. Kalau saudara-saudara membaca isi dari perumpamaan di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 20, yang ditekankan itu bukan penaburnya tetapi benihnya. Saya mengingatkan saudara sekali lagi isi dari perumpamaan itu. Di sana dikatakan ada seorang penabur yang pagi-pagi hari menebarkan benih, dan benih itu jatuh di 4 tempat yang berbeda. Dan kalau saudara perhatikan, tidak ada lagi cerita mengenai penabur itu. Cerita selanjutnya mengenai benih. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di pinggir jalan, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Saudara tidak tahu apa yang terjadi dengan penabur itu sendiri.
yang diceritakan selanjutnya, apa yang terjadi dengan benih yang ditaburkan. Dan kalau saudara perhatikan, saudara Tuhan, itu bukan 4 benih yang berbeda, itu 1 benih yang sama. Hanya saja jatuh di tempat yang berbeda, sehingga mengalami kondisi yang berbeda. Ada yang dimakan burung, dan sampai ada yang menghasilkan buah. Dan Yesus mengatakan, seperti itulah gambaran mengenai kerajaan Allah. Maka saudara perhatikan, Yesus tidak pernah mendefinisikan kerajaan Allah. Dia selalu mendeskripsikan kerajaan Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, sampai hari ini, di antara para penafsir pun masih berdebat, apa sih kerajaan Allah itu? Kenapa saudara-saudara? Karena kalau saudara membaca di dalam Injil, Yesus tidak pernah mendefinisikan kerajaan Allah. Dia tidak pernah mengatakan, kerajaan adalah titik. Nggak pernah, saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara, Yesus ketika berbicara mengenai kerajaan Allah, dia sering menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan itu tidak mendefinisikan. Tidak definitif, tapi deskriptif. Seumpama. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau kita membaca Markus 4, ada 3 perumpamaan. Memang tidak berurutan. Tapi ketiga perumpamaan ini sama-sama bicara mengenai benih. Perumpamaan yang pertama mengenai benih. Perumpamaan yang keempat juga mengenai benih. Dan perumpamaan yang terakhir di dalam Markus 4 adalah yang kita baca pada pagi hari ini. Sama-sama mengenai benih. Perumpamaan mengenai penabur, perumpamaan mengenai benih yang tertanam, dan terakhir perumpamaan mengenai biji sesawi. Nah, saudara perhatikan, di dalam perumpamaan pertama, Yesus tidak memberitahu benih apa. Dia hanya mengatakan benih. Tapi jatuh di 4 tempat yang berbeda. Lalu saudara-saudara, di perumpamaan mengenai benih yang kedua, saudara Tuhan, Yesus tidak bicara mengenai 3 benih yang lain. Yesus bicara mengenai 1 benih saja, yang jatuh di tanah yang subur. Lalu yang difokuskan adalah apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di tanah yang subur itu. Ya, saudara-saudara, lalu yang kita baca ini, saudara Tuhan, Yesus bicara mengenai benih biji sesawi. Di perumpamaan yang terakhir, Yesus memberitahu benih apa. Saudara-saudara Tuhan, ya, namanya benih kan bukan cuma 1 ya, bisa benih jagung, bisa benih padi, bisa benih gandum. Saudara-saudara, tapi di perumpamaan yang terakhir dalam Markus 4, Yesus bicara mengenai 1 benih yang spesifik, biji sesawi. Nah, saudara-saudara Tuhan, ada 2 latar belakang yang perlu kita mengerti dari perumpamaan ini. Yang pertama adalah latar belakang kulturalnya, saudara-saudara. Saudara-saudara Tuhan, di sini Yesus menggunakan dunia pertanian pada zaman itu. Ya, saudara-saudara, karena Yesus adalah orang Yahudi, maka dia menggunakan dunia pertanian Yahudi untuk perumpamaan ini, biji sesawi. Bagi saudara dan saya orang Indonesia, kita merasa bingung, biji sesawi itu seperti apa, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau saudara baca dalam bagian ini, Yesus mengatakan, biji sesawi adalah benih yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Saya ulangi saudara-saudara, ayat yang ke-31. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Nah, saudara-saudara, ketika penafsir membaca bagian ini, ada yang keberatan. Kenapa, saudara-saudara? Masa biji sesawi yang paling kecil? Of course not, saudara-saudara. Ya, saudara Tuhan, di dalam dunia pertanian modern ada banyak biji yang lebih kecil daripada biji sesawi. Saudara-saudara, ada satu jenis bunga, saudara Tuhan, namanya anggrek epifit. Saudara-saudara, anggrek epifit itu benihnya itu ukurannya itu 1/300, saudara Tuhan. 1/300 inch. Jadi hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Biji sesawi masih bisa dilihat dengan mata, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau zaman Yesus biji sesawi nggak bisa dilihat dengan mata, dari mana orang tahu? Karena zaman itu belum ada mikroskop, kan? Jadi saudara-saudara, waktu Yesus mengatakan biji sesawi, berarti dia bisa lihat. Jadi saudara-saudara, apakah ada biji lain yang lebih kecil daripada biji sesawi? Ada, saudara Tuhan. Tapi saudara-saudara, mengapa Yesus mengatakan biji sesawi itu yang paling kecil dari antara semua benih? Ya karena saudara Tuhan, itu adalah kultur dari dunia pertanian orang Yahudi, dunia pertanian pada zaman itu. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi pada zaman itu sering menggunakan istilah biji sesawi di dalam peribahasa mereka. Saudara-saudara. Nah, saudara Tuhan, di dalam peribahasa Yahudi, ketika mereka mau membicarakan sesuatu yang sangat kecil, mereka menggunakan istilah biji sesawi. Jadi, saudara-saudara, biji sesawi itu secara agrikultur bukan benih yang paling kecil. Tetapi proverbial saying, dalam bahasa peribahasa, biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Saudara-saudara, karena Yesus adalah orang Yahudi, maka dia menggunakan budaya Yahudi ketika mengajar tentang kerajaan Allah. Dia seakan-akan berkata kepada orang-orang Yahudi, kamu pernah ke ladang? Ya pasti pernah.
sawah, saudara-saudara ya. Sebagian besar orang Yahudi itu pekerjaannya petani. Nah, di ladangmu, biji apa sih paling kecil? Sepanjang kamu jadi petani? Ya, biji sesawi. Ya, saudara-saudara. Nah, ini adalah latar belakang agrikulturnya. Ini latar belakang budaya dari perumpamaan ini. Tapi saudara-saudara, yang lebih penting daripada itu adalah latar belakang teologisnya. Nah, saudara-saudara, mengapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Dan mengapa Yesus 3 kali berbicara kerajaan Allah dengan menggunakan biji? Mengapa 3 kali Yesus bicara mengenai kerajaan Allah dengan menggunakan biji atau benih? Perumpamaan yang pertama, perumpamaan penabur, itu mengenai benih. Perumpamaan yang berikutnya, saudara-saudara, itu juga mengenai benih. Perumpamaan yang terakhir itu pun mengenai benih. Karena ada latar belakang teologisnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang Yahudi pada masa itu memikirkan atau berpikir bahwa kerajaan Allah itu seperti kerajaan dunia. Ya, saudara-saudara, sejak pembuangan sampai kembali dari pembuangan, saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang Yahudi itu memiliki namanya messianic hope, pengharapan mesianik. Apalagi saudara-saudara pada masa pulang dari pembuangan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, menjelang Israel dibuang, nabi-nabi itu berkata kepada mereka, ya, bahwa Tuhan akan membuang mereka. Ya, Tuhan tidak akan menolong mereka lagi. Saudara-saudara, nabi-nabi itu kan sudah memperingatkan, bertobat, nggak bertobat. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, akhirnya nabi-nabi datang kepada mereka. Kali ini saya nggak minta bertobat. Kenapa? Nggak ada gunanya lagi bertobat. Ya, sebentar lagi Babel akan menyerang kalian dan kalian akan dibuang. Sudah, jangan bertobat lagi. Kenapa? Sudah nggak ada gunanya. Sebentar lagi akan dibuang. Tapi nanti kalian akan kembali setelah 70 tahun. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pembuangan itu sudah dinubuatkan. Kalau saudara baca dalam kitab Yeremia bilang, kalian akan dibuang. Ya, jalani hukuman itu 70 tahun. Setelah 70 tahun, jangan takut, Tuhan akan kembalikan. Nanti Tuhan akan kirim Mesias. Dan Mesias itu akan mendirikan kembali kerajaan Yehuda. Nah, saudara-saudara dikasih oleh sebagian orang yang dibuang itu pergi dengan pengharapan akan pulang. Nah, saudara dikasih oleh 70 tahun berlalu. Kalau saudara baca dalam kitab 2 Tawarikh, saudara dikasih oleh Tuhan pasal terakhir, maka Tuhan mengingatkan janjinya kepada Yeremia. Tuhan menggerakkan hati Kores untuk memulangkan orang-orang buangan itu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, setelah mereka pulang dari pembuangan, ada satu pertanyaan. Apakah kerajaan Yehuda itu akan berdiri kembali? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka dibuang, saudara-saudara, itu sudah zamannya Kores. Ketika mereka dibuang, itu masih zamannya Babel. Ketika mereka kembali, itu sudah zamannya Persia. Nah, saudara-saudara, Babel sudah jatuh. Tapi apakah Yehuda sudah merdeka? Belum. Yehuda masih jajahan Persia. Lalu hari berganti hari, tahun berganti tahun, saudara dikasih oleh Tuhan, Persia pun jatuh. Tapi apakah Yehuda merdeka? Belum. Karena mereka dijajah oleh Yunani. Lalu hari berganti hari, tahun berganti tahun, akhirnya Yunani pun jatuh. Apakah Yehuda merdeka? Belum. Karena Yunani digantikan oleh Romawi. Ya, seperti yang saudara baca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara dikasih oleh Tuhan, waktu Yesus lahir, bangsa Yehuda, orang Yahudi, masih dijajah oleh Romawi. Saudara bisa bayangkan, sudah pulang pun masih dijajah. Harusnya kalau sudah pulang merdeka. Tapi ternyata sudah pulang, tidak lagi dibuang, tapi belum merdeka. Maka saudara-saudara, pasca pembuangan itu, mereka kembali lagi memiliki hope, messianic hope, pengharapan mesianik. Kapan kita bisa merdeka? Kapan Mesias itu datang untuk membangun kerajaan Yehuda? Dan kerajaan Yehuda itulah yang mereka bayangkan sebagai kerajaan Allah. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, pada waktu itu mereka berpikir, kerajaan Allah ya mirip-mirip kayak kerajaan dunia lah. Ya, apalagi waktu itu saudara-saudara mereka dijajah oleh Romawi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, Romawi itu adalah kerajaan yang paling hebat pada zaman itu. Lalu mereka berpikir, kalau kerajaan Allah datang, wah pasti kayak kerajaan Romawi. Ya, saudara-saudara, kerajaan Romawi ada istananya, kerajaan Romawi ada tentaranya. Maka waktu kerajaan Allah datang, ya pasti ada istananya, ada tentaranya. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, pada masa intertestamental, saudara kasih oleh Tuhan, orang-orang Yahudi itu membayangkan kerajaan Allah itu akan datang dalam bentuk revolusi. Saudara-saudara, kalau kekaisaran Romawi itu punya tentara, ya kerajaan Allah harus punya tentara. Kalau kekaisaran Romawi memiliki senjata, ya kerajaan Allah juga punya senjata. Kalau gimana bisa membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan Romawi? Romawi punya tentara, masa kita nggak punya tentara? Maka saudara-saudara, image mereka mengenai kerajaan Allah pada masa itu, image revolusioner.
Saudara-saudara, mereka membayangkan Mesias itu adalah seorang pemimpin militer. Nah, saudara kayak saudara Tuhan, di dalam sejarah bangsa Yahudi, ada yang disebut dengan era dinasti Hasmonean, saudara kayak saudara Tuhan. Saudara-saudara, era dinasti Hasmonean itu adalah era di mana ada satu keluarga imam besar yang sempat berhasil mengalahkan penjajah. Saudara-saudara, pemimpinnya adalah Yudas Makabeus, atau bahasa Indonesia itu Yehuda Makabe. Nah, saudara-saudara nih kayak saudara Tuhan, ketika waktu itu saudara-saudara ya, orang-orang Yahudi lagi dijajah sama Antiochus Epiphanes yang keempat. Nah, saudara-saudara kayak saudara Tuhan, Antiochus Epiphanes itu kejam sekali saudara kayak saudara Tuhan, dan bukan hanya kejam, kurang ajar saudara kayak saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, sampai hari ini saudara kayak saudara Tuhan, salah satu peristiwa yang sangat membekas bagi orang Yahudi itu adalah peristiwa Antiochus Epiphanes. Nah, saudara-saudara yang ikut PA kami saudara kayak saudara Tuhan, saya sudah pernah menjelaskan ini. Saudara-saudara, Antiochus Epiphanes itu saudara kayak saudara Tuhan, dia pernah mempersembahkan babi di bait Allah. Kurang ajar saudara kayak saudara Tuhan. Saudara-saudara, bagi orang Yahudi saudara-saudara, ini lebih kurang ajar daripada Babel, lebih kurang ajar daripada Persia. Saudara-saudara, Babel dan Persia itu cuma menjajah, tapi nggak sampai persembahkan babi di bait Allah. Antiochus Epiphanes, saudara Tuhan, karena dia marah sama orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak mau mengikuti Helenisasi, maka dia serang kota Yerusalem, lalu dia ambil patung Zeus, dia taruh di bait Allah. Lalu setelah dia taruh patung Zeus, dia bakar babi. Saudara bisa bayangkan, saudara-saudara, babi itu binatang yang diharamkan di dalam Perjanjian Lama. Saudara bisa bayangkan, Antiochus Epiphanes persembahkan babi. Karena dia mau menghina orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, di dalam keadaan seperti itu, ada satu orang namanya Yudas Makabeus. Dia begitu marah, dia pimpin revolusi, saudara Tuhan. Dan berhasil. Maka saudara-saudara, dimulailah yang namanya dinasti Hasmonean. Nah, saudara-saudara, dalam dinasti Hasmonean, yang menjadi raja itu imam. Saudara bisa bayangkan, saudara Tuhan, waktu orang-orang Yahudi melihat dinasti Hasmonean, mereka sempat berpikir, inilah kerajaan Allah itu. Ya, inilah kerajaan Allah itu. Ya, yang memimpin kita imam. Jadi imam merangkap raja. Saudara-saudara, kan dari dulu kan raja nggak boleh imam, imam nggak boleh raja. Tapi dalam dinasti Hasmonean, imam itu merangkap jadi raja. Sehingga sebagian orang Yahudi berpikir, ini kerajaan Allah yang kita tunggu-tunggu. Tapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dinasti Hasmonean hanya berlangsung 100 tahun. Setelah itu saudara-saudara dihajar sama Romawi. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tahun 63, Jenderal Pompei dari Romawi menyerang kota Yerusalem, lalu menghancurkan dinasti Hasmonean. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, waktu dinasti Hasmonean hancur, saudara dikasih, sebagian orang Yahudi tetap menunggu. Siapa tahu akan datang dinasti Hasmonean yang berikutnya, di mana yang memimpin adalah orang Yahudi dari garis imam. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus lahir setelah kehancuran dinasti Hasmonean. Dan saudara tahu apa kalimat Yesus yang pertama? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan itu, pikiran orang Yahudi ingat dengan dinasti Hasmonean. Maka mereka langsung berpikir, jangan-jangan Yesus ini akan mendirikan kembali dinasti Hasmonean itu. Kita akan revolusi lagi, perang. Tapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hari berganti hari, saudara-saudara, ternyata nggak ada perang. Yesus nggak perang. Yesus kumpulkan 12 murid, tapi nggak ngajak perang. Yesus keliling kota dan desa, tapi tidak ngajak perang. Tiba-tiba Yesus mengatakan, dengan apa lagi ya kuumpamakan kerajaan Allah itu? Nah, saudara-saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara-saudara berharap kerajaan Allah itu seperti Kekaisaran Romawi, saudara berharap Yesus menggunakan ilustrasi apa? Pohon aras, saudara Tuhan, ya kan? Dengan apa kuumpamakan kerajaan Allah itu? Saudara berpikir, pohon aras, pohon sanobar. Saudara-saudara, kemarin saya pelayanan di daerah Kauditan, saudara-saudara, di satu sekolah. Di situ ada pohon ketapang, gedenya minta ampun, saudara-saudara. Baru saya tanya sama guru ini, Bu, ini pohon apa? Pohon ketapang. Ih, besar sekali. Oh iya Pak, pohon ini sudah 100 tahun Pak, dia bilang. Wah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tua sekali dan tinggi sekali. 100 tahun, lebih tua dari kepala sekolahnya sendiri, saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara-saudara, kepala sekolahnya belum lahir, pohon itu sudah dari situ. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ternyata sekolah itu sudah berdiri waktu zaman Belanda. Jadi sebelum namanya sekolah negeri, saudara-saudara, itu sekolahnya Belanda. Lalu kemudian sekolah itu terus dipakai, dan pohon itu sudah di situ di zaman Belanda. Berarti saudara-saudara, pohon itu tahan lama.
Nah, saudara-saudara, pohon aras, pohon sanobar, kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, Salomo waktu bangun bait Allah, dia gunakan dua pohon, aras dan sanobar. Kenapa, saudara-saudara? Pohon yang kuat. Saudara-saudara, di Indonesia Timur ada kayu besi ya, saudara Tuhan ya. Ya, katanya sudah langka. Dulu katanya cukup banyak di Sulawesi Utara, tapi sekarang sudah nggak terlalu banyak lagi, masih banyak di daerah-daerah yang lain. Kayu besi biasanya dipakai untuk kapal ya. Kenapa, saudara-saudara? Karena katanya kalau kayu yang lain kena air lapuk, kayu ini kena air makin keras. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya diburu sama orang-orang yang membuat kapal, saudara Tuhan, atau sama orang-orang yang membuat furnitur, saudara Tuhan ya, furniture. Kenapa, saudara-saudara? Karena orang mau perabotan yang tahan lama. Nah, saudara-saudara, Tuhan, pohon aras dan pohon sanobar ya mungkin kayak kayu besi itu kerasnya dan tinggi serta panjang umur. Saudara bisa bayangkan, orang berpikir waktu Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seperti pohon aras, ternyata bukan. Biji sesawi. Hah, kecil sekali. Biji sesawi, nggak salah. Kerajaan digambarkan biji sesawi. Oh, itu biji paling kecil. Yesus memang bilang, di antara semua benih, ini yang paling kecil. Loh, kok kerajaan Allah digambarkan seperti biji sesawi? Kita kan selalu berharap yang namanya kerajaan itu besar, yang namanya kerajaan itu megah, yang namanya kerajaan itu hebat. Tapi Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu dengan sesuatu yang kecil. Sekecil apa? Sekecil biji sesawi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, biji sesawi itu kan melambangkan sesuatu yang nggak signifikan. Kecil sekali. Saking kecilnya saudara-saudara, ada pun saudara mungkin nggak perhatikan, karena kecil sekali. Saudara tahu enaknya, saudara tahu bukan enaknya, susahnya jadi orang kecil apa saudara-saudara? Bukan nggak ada, tapi nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Bukan karena nggak kelihatan, tapi orang juga nggak repot-repot melihatnya. Kenapa? Tidak signifikan. Saudara-saudara, anak-anak remaja itu kan punya krisis identitas ya. Salah satu penyebab anak-anak remaja krisis identitas kenapa? Karena dia itu sama dengan anak remaja yang lain. Maka dia langsung berpikir, apa gunanya saya ada kalau saya sama? Ya saudara-saudara, karena kalau kita kan juga begitu ya. Kalau sama dengan yang lain, kita juga nggak repot-repot perhatikan. Kita kan suka memperhatikan yang beda. Ya saudara-saudara, kalau 100 begitu semua, ya kita nggak mau perhatikan. Tapi kita akan langsung perhatikan kalau di antara 100 itu ada yang beda sendiri. Saudara-saudara ya, siswa yang baik, saudara-saudara jarang diingat guru. Apalagi kalau baiknya standar, saudara-saudara Tuhan ya. Nah itu, siswa yang baiknya standar, saudara-saudara. Ya tidak pernah bolos, datang terus, saudara-saudara Tuhan. Ya tapi nilai juga cuma 70, saudara-saudara Tuhan ya. Ya dibilang di bawah KKM, enggak juga, saudara-saudara ya. Ya 70, ya 70. Ya mata pelajaran, enggak ada yang nonjol, saudara-saudara Tuhan ya. Nilainya standar aja lah. Dari IPA, IPS, agama, 70 semua. Saudara-saudara, siswa kayak gini lulus pun, saudara-saudara, waktu balik ke sekolah, Bu ingat saya? Enggak. Nah, saudara-saudara ya, kamu siapa ya? Kenapa? Siswa kayak kamu banyak. Saudara-saudara, itu perasaan insignifikan itu begitu. Ada, kok nggak dianggap. Maka saudara-saudara, anak remaja itu kemudian berpikir, bagaimana supaya selama saya ada dianggap? Maka bikin beda dikit, bukan kadang-kadang beda dikit, sudah beda banyak. Saudara Tuhan ya. Jadi besoknya ke sekolah, kalau semua rambutnya hitam, tiba-tiba rambutnya pirang. Langsung wali kelasnya, kamu sini. Dia bilang, saudara Tuhan, saya tahu saya salah, tapi untuk pertama kalinya orang anggap saya ada. Untuk pertama kalinya, wali kelas saya tahu saya ada. Walaupun akhirnya saya disuruh push up. Ya kan? Kenapa kamu rambutnya pirang? Ya, bikin ini Bu, supaya jadi diri sendiri ya, be myself Bu, gitu kan. Nah, semua alasannya banyak lah saudara-saudara ya. Ya kan, kenapa kamu pirang? Emang kamu jagung? Nah, bukan kan saudara-saudara Tuhan. Ya nggak apa-apa, ya rambut-rambut saya dia bilang kan. Tapi saudara-saudara disuruh push up. Tapi setelah dia disuruh push up pun, besok dia tetap rambut pirang. Kenapa? Karena setelah sekian tahun sekolah di sini, baru pertama kali dipanggil. Saudara-saudara dipanggil itu berarti apa? Dianggap ada kan? Saudara-saudara kayak Tuhan, mana ada orang mau jadi biji sesawi? Ada pun dianggap nggak ada. Kenapa? Terlalu kecil. Maka saudara-saudara kayak Tuhan, semua orang itu ingin jadi besar. Kenapa? Hanya kalau besar saudara dianggap ada. Hanya kalau besar saudara dianggap signifikan. Entah karena apa besarnya, pokoknya besar. Karena hanya dengan begitu, baru saudara dianggap ada. Baru saudara dianggap signifikan. Nah, saudara-saudara, di dalam perumpamaan ini Yesus mengajarkan hati-hati dengan keinginan untuk dianggap signifikan. Hati-hati, saudara Tuhan.
Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus mengajar kita pada pagi hari ini, hati-hati kalau saudara-saudara ingin dianggap signifikan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, semua orang itu ingin dianggap signifikan. Saudara-saudara, dia tidak mau dianggap saudara kasih oleh Tuhan tidak ada. Walaupun dia ada, dia ingin ketika dia ada, dia meninggalkan sesuatu yang akan diingat. Tapi Yesus mengatakan, hati-hati, kerajaan Allah nggak kayak gitu cara mainnya. Ya, saudara-saudara, oh kerajaan Romawi begitu cara mainnya, betul. Saudara-saudara, tapi kerajaan Allah nggak gitu. Nah, saudara-saudara, memang perumpamaan ini kan tidak secara langsung bicara mengenai gereja. Perumpamaan ini bicara mengenai kerajaan Allah. Tapi saudara-saudara, menurut para teolog reform, kerajaan Allah dan gereja nggak bisa dipisahkan, bisa dibedakan. Saudara-saudara, seorang bernama Leslie Newbigin mengatakan kerajaan Allah itu adalah tanda penunjuk. Gereja adalah tanda penunjuk dari kerajaan Allah. Saudara-saudara, kerajaan Allah bukan gereja. Gereja bukan kerajaan Allah. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kehadiran gereja adalah tanda penunjuk dari kerajaan Allah. Ada teolog lain mengatakan, gereja adalah manifestasi dari kerajaan Allah. Maka saudara kasih oleh Tuhan, kerajaan Allah itu harus, gereja itu harus sinkron dengan kerajaan Allah. Gereja yang tidak sinkron dengan kerajaan Allah, bukan gereja lagi. Saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi, gereja itu harus sinkron dengan kerajaan Allah. Gereja ada bukan untuk dirinya, gereja ada untuk kerajaan Allah. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika gereja lupa bahwa dia ada untuk kerajaan Allah, maka gereja itu akan berhenti jadi gereja, menjadi klub. Saudara-saudara, bahasa Inggris klub itu klub juga ya, saudara-saudara ya. Klub pakai C tapinya. Kalau bahasa Indonesia kan K, klub. Saudara kasih oleh Tuhan ya. Kalau bahasa Inggris klub, nah, C. Gereja bahasa Inggrisnya church. C juga, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, gereja kalau lupa dengan kerajaan Allah, dia nggak lagi jadi church, dia jadi klub. Saudara-saudara tahu klub, saudara kasih oleh Tuhan, klub motor. Saudara-saudara, klub motor. Klub itu intinya apa sih? Klub itu adalah sekelompok orang yang asik sendiri. Saudara-saudara ya, asik sendiri. Klub motor, saudara penting klub motor itu, saudara kasih oleh Tuhan. Mereka itu asik sendiri. Saudara-saudara, dulu saya di waktu pelayanan di Jakarta, ada klub Ferrari, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, klub Ferrari. Jadi biasanya mereka saudara kasih oleh Tuhan kumpul hari Minggu, ya, kumpul hari Minggu, lalu mereka sama-sama jalan saudara kasih oleh Tuhan, naik mobil Ferrari itu, ya, dari Kelapa Gading sampai Pik. Nah, itu kan hari Minggu kan kosong. Saudara-saudara, saya pikir-pikir kenapa ya mereka suka jalan hari Minggu? Karena saudara-saudara, kalau bukan hari Minggu, macet saudara kasih oleh Tuhan. Itu sekali ngegas langsung nabrak. Nah, saudara-saudara ya. Jadi kalau di Jakarta saudara kasih oleh Tuhan, kalau lagi bukan hari Minggu kan jalannya macet. Jadi kalau mereka sekali gereng aja saudara kasih oleh Tuhan, sudah nabrak mobil di depannya. Jadi mereka tunggu hari di mana paling kosong, tidak ada mobil. Jadi sekali ngegas saudara kasih oleh Tuhan, langsung sampai Pik saudara kasih oleh Tuhan. Nah, itu. Tapi saudara-saudara perhatikan baik-baik. Boleh nggak yang nggak punya Ferrari gabung? Saya mau gabung, mobil saya sini ya, saudara kasih oleh Tuhan ya. Boleh? Boleh? Nggak boleh saudara-saudara ya, nggak boleh ya. Saya mau gabung, mobil saya apa? Hyundai. Nggak boleh. Bahkan saudara-saudara, oke lah kalau mobil murah nggak boleh. Boleh nggak saya gabung? Mobil saya Mercedes. Nggak boleh. Loh, kalian nggak ingin memperbanyak anggota? Enggak, kami nggak perlu anggota banyak. Yang kami mau adalah sesama pemilik Ferrari. Itu namanya sekelompok orang yang asik sendiri. Oh, saya nggak peduli orang lain. Yang saya mau, yang sama kayak saya. Itu namanya asik sendiri. Ya saudara-saudara, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali gereja itu kalau dia lupa diri, dia akhirnya jadi asik sendiri. Jadi gereja bukan gereja, gereja sudah jadi klub. Sekelompok orang yang asik sendiri. Saudara-saudara, kalau gereja lupa dengan kerajaan Allah, ya akhirnya menjadi hanya sekelompok orang yang asik sendiri. Saudara-saudara, kita jangan sampai jadi sekelompok orang yang asik sendiri. Saudara-saudara, asik belajar Alkitab sendiri. Nah, saudara kasih oleh Tuhan ya, asik belajar Alkitab sendiri. Ya saudara-saudara, kan kelompok kita ini saudara-saudara kan berpotensi jadi orang seperti itu ya. Kelompok yang asik sendiri, tapi bukan asik apa-apa, asik belajar Alkitab sendiri. Nggak salah belajar Alkitab, saudara kasih oleh Tuhan ya. Kita hari Kamis PA, ya. Saudara-saudara, kita ada seminar, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi yang menjadi masalah adalah setelah sekian lama belajar, saudara jadi asik sendiri. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Kota Menara ini bukan cuma saudara dan saya. Ya, Kota Menara ini bukan cuma saudara dan saya. Yang butuh firman bukan cuma saudara dan saya. Tapi kalau saudara jadi sendiri, ya saudara nggak peduli orang lain. Ya udahlah, biar aja sana mereka asik sendiri. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan,
Yesus mengajarkan kepada kita, hati-hati dengan keinginan menjadi signifikan. Itu bukan cara kerja kerajaan Allah. Kalau kerajaan dunia seperti itu ya iya, tapi kamu murid-muridku nggak gitu. Maka saudara-saudara, saya akan membagi khotbah ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, pelayanan yang benar lebih penting daripada pelayanan yang besar. Saudara-saudara, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita, menjadi benar itu lebih penting daripada menjadi besar. Saudara-saudara, orang karena ingin jadi besar, dia menjadi minder. Aduh, gini doang ya. Aduh, gereja kami gini aja ya. Aduh, pelayananku cuma begini aja. Tapi Alkitab, perumpamaan ini mengajarkan kepada saudara, jangan kejar jadi besar dulu. Tuntut jadi benar. Saudara nggak perlu takut jadi kecil, asal benar. Maka saudara baik-baik, saudara Tuhan, tidak usah takut kecil asal benar. Karena yang utama di dalam kerajaan Allah bukan jadi besar dulu, tapi jadi benar. Maka saudara perhatikan ayat yang ke-31, dengan apa sih keumpamakan kerajaan Allah ini, kata Yesus? Umpama biji sesawi. Dan Yesus mengatakan itu yang paling kecil. Saudara, Yesus itu Allah, besar. Dia datang menjadi manusia. Lalu dia mengatakan, aku datang untuk membangun kerajaan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tapi kerajaan Allah seperti apa sih? Yang kamu bayangkan dengan saya bayangkan sama enggak? Yesus bilang, enggak, kamu enggak sama dengan saya bayangkan. Yang kamu bayangkan kerajaan Allah itu seperti kerajaan dunia. Tapi Yesus mengatakan, kerajaan Allah yang kubawa itu mirip biji sesawi. Kecil. Kecil, saudara Tuhan. Start from the humble beginning. Dimulai dengan kecil. Yesus membangun kerajaannya dimulai dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak signifikan. Mari kita melihat, saudara-saudara, beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu dimulai dengan hal yang tidak signifikan. Perhatikan, saudara-saudara, waktu Yesus datang ke dalam dunia, itu adalah awal berdirinya kerajaan Allah. Tapi saudara ingat waktu dia lahir, saudara Tuhan, berapa banyak sih yang kunjungan? Hanya gembala. Lahirnya di mana, saudara-saudara? Di Bethlehem, di kota yang tidak signifikan. Saudara-saudara Tuhan, dulu Bethlehem itu signifikan, karena itu kota Daud. Tapi saudara-saudara, pada zaman Yesus, semua orang lupa dengan Bethlehem, semua orang fokus ke Yerusalem. Maka saudara perhatikan Injil Lukas, saudara Tuhan, kelahiran Yesus diceritakan dari Yerusalem perlahan-lahan ke Bethlehem. Malaikat pertama kali nongol di mana, saudara-saudara? Di Bait Allah Yerusalem. Tapi saudara-saudara, waktu malaikat Tuhan muncul di Yerusalem, saudara-saudara, apa yang terjadi? Zakaria bisu. Habis itu, saudara-saudara Tuhan, malaikat Tuhan nggak muncul lagi Yerusalem. Yerusalem ditinggal. Selanjutnya muncul di mana? Nazaret. Makin kecil, saudara-saudara. Yerusalem itu besar. Nazaret itu, saudara-saudara, itu makin nggak penting. Tapi saudara-saudara Tuhan, terakhir kalinya malaikat muncul di mana? Di Bethlehem. Itu pun di padang rumput. Makin tidak penting. Saudara bisa bayangkan, di dalam kelahiran Yesus, kehadiran Tuhan terjadi di tempat yang makin gak penting. Yesus lahir di kota Bethlehem, kota yang tidak signifikan. Yesus dibaringkan di palungan, tempat yang tidak signifikan. Yesus dibungkus dengan kain lampin, kain yang tidak signifikan. Saudara-saudara, bukankah Yesus bisa memilih lahir di rumahnya Herodes? Bukankah Yesus bisa memilih lahir di rumahnya Kaisar Tiberius? Bukankah dia bisa lahir di rumah orang kaya? Mengapa waktu dia datang dengan membawa kerajaan Allah, dia datang di Bethlehem yang tidak signifikan, sehingga tamunya pun gembala? Tidak signifikan. Yang kedua, saudara-saudara, waktu Yesus melayani, dia memilih murid-murid pertamanya. Dari mana? Orang yang tidak signifikan. Saudara perhatikan baik-baik, semuanya dari Galilea loh. Makanya mereka disebut apa? The Galilean. Hei orang Galilea. Nah, saudara-saudara ya. Hei orang Galilea. Saudara-saudara kayak Tuhan, Galilea, saudara itu bagi orang Yerusalem itu nggak penting. Dari mana lo? Dari Galilea. Saudara kayak Tuhan. Kita Yerusalem. Galilea. Saudara-saudara, orang Galilea itu, saudara kasih Tuhan, identik dengan orang tak berpendidikan. Maka saudara perhatikan, bahasa Ibrani-nya Petrus itu jelek. Sehari-hari orang itu bicara pakai bahasa apa? Aram. Orang Yerusalem itu ngomong pakai bahasa Ibrani.
Nah, saudara-saudara, waktu abad pertengahan, bahasa yang tinggi itu bukan bahasa Inggris. Sekarang kan saudara-saudara kalau orang bahasa Inggris fasih kan dianggap tinggi ya saudara-saudara. Ih, berpendidikan nih, keren nih saudara-saudara Tuhan ya. Ya saudara-saudara, bahasa Inggrisnya fasih. Tapi saudara, abad pertengahan bukan bahasa Inggris yang paling penting. Ya saudara-saudara, jadi kalau saudara fasih bahasa Inggris abad pertengahan, saudara-saudara itu nggak ada yang kagum. Kenapa? Ya namanya bahasa Inggris, di Inggris ya semua orang bisa bahasa Inggris. Saudara-saudara, bahasa yang paling bahasa yang paling tinggi pada zaman itu Latin. Ya saudara-saudara, itu adalah bahasa yang digunakan oleh kaum intelektual zaman itu. Jadi kalau saudara mau menunjukkan saudara intelek, bisa bahasa Latin nggak? Bahasa Prancis pun tidak, saudara-saudara ya. Jadi bahasa Prancis itu dianggap sebagai bahasa rakyat. Bahasa Prancis, bisa ngomong Prancis bisa. Kalau sekarang kan kita, saudara-saudara di Manado ini bisa ngomong Prancis, saudara-saudara itu ya saudara-saudara kan, keren sekali. Kok bisa terdampar di Manado kamu? Ya, bisa bahasa Prancis, terdampar di Manado, kok bisa kayak gini ceritanya gitu kan? Tapi saudara-saudara Tuhan, zaman itu bisa bahasa Prancis sebagai pertengahan ya lah, biasa aja. Karena kalau saudara-saudara dianggap berpendidikan, bahasa Latin. Nah, saudara-saudara pada zaman Yesus, kalau saudara adalah orang Yahudi berpendidikan, Ibrani. Itu adalah bahasanya orang Yerusalem. Tapi kalau saudara dari Galilea, bahasa Aram. Maka saudara-saudara, dari cara ngomongnya saja, orang Yerusalem sudah tahu, ini berpendidikan atau tidak. Kenapa? Karena orang berpendidikan pasti bahasa Ibrani. Lah ini bahasa Aram. Saudara perhatikan, Yesus mengumpulkan murid pertamanya dari kelompok Galilea. Bukan dari kelompok Yerusalem. Dari sekelompok orang yang tidak signifikan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di Yerusalem kan banyak masih STT. Kenapa nggak ambil dari sana? Kenapa ngambil pengikut pertamanya itu dari nelayan? Apa nggak ada masuk STT yang bisa dipanggil menjadi murid? Tapi Yesus tidak mau masuk STT. Yesus mengambil dari kelompok nelayan seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat sekarang peristiwa yang ketiga, saudara-saudara. Ketika setelah Yesus naik ke sorga, maka gereja berdiri. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Gereja berdiri di kota Yerusalem. Tapi orang pertamanya adalah orang-orang Galilea. Saudara bisa bayangkan, saudara, gereja mula-mula pun dimulai oleh orang yang tidak signifikan. Tidak signifikan. Saudara-saudara, 3 peristiwa ini kan mengajarkan kepada kita how the kingdom of God start. Bagaimana kerajaan Allah itu dimulai. Dimulai dari yang kecil, yang tidak signifikan. Waktu lihat, masa sih di kerajaan Allah? Tapi saudara yang kasih Tuhan, sekalipun kecil tapi benar. Saudara-saudara, siapa sih atau apa yang dimaksud dengan biji sesawi di bagian ini? Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Yesus mengangkat perumpamaan ini karena dia sudah mulai dari perumpamaan yang pertama mengenai penabur. Benih yang ditaburkan itu adalah firman. Apa yang ditaburkan oleh si penabur itu? Benih. Dan benih itu kata Yesus, firman. Maka biji sesawi yang diangkat oleh Yesus di dalam perumpamaan bagian ini, saudara-saudara, itu apa? Firman. Firman itu kecil, tapi benar. Maka saudara Tuhan, memulai dengan benar lebih penting dan lebih utama daripada memulai dengan besar. Saya ulangi saudara-saudara ya, memulai dengan benar itu lebih penting daripada memulai dengan besar. Saudara-saudara, banyak orang hari ini tidak mau mulai dengan benar, mau mulai dengan besar walaupun salah. Saudara-saudara, anak muda hari ini nggak sabaran, saudara Tuhan, nggak sabaran, pengen besar, tapi nggak mau mulai dengan benar. Memulai dengan benar lebih baik daripada memulai dengan besar. Maka saudara yang kasih Tuhan, saya waktu membaca bagian ini, saudara-saudara, satu kesimpulan saya, menjadi gereja yang benar lebih penting daripada menjadi gereja yang besar. Saudara-saudara, kalau saudara bertanya, kapan sih Pak gereja kita ini besar? Kapan sih gereja ini besar, saudara kasih Tuhan? Bukan itu nggak bisa, saudara kasih Tuhan. Tapi saudara pernah bertanya, ini gereja yang benar nggak? Saudara-saudara, banyak orang cari gereja bukan cari benarnya, cari besarnya dulu, saudara kasih Tuhan kan? Tapi bukan mengajar kepada saudara, menjadi benar itu lebih penting daripada menjadi besar. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau saudara mau nanam jeruk, yang saudara pastikan itu benih jeruk dulu kan? Saudara-saudara, nggak ada gunanya saudara mau nanam jeruk, saudara-saudara, bahkan saudara nggak bisa bedakan mana benih jeruk dan mana benih cengkeh, saudara Tuhan. Saudara-saudara, kalau sudah tanam salah,
Endingnya pun saudara-saudara ya, kalau saudara sudah salah benih, saudara kasih oleh Tuhan ya, saudara berpikir itu benih jeruk, padahal sebenarnya itu benih jambu kristal. Saudara-saudara makin hari nggak akan ada jeruk, yang ada jambu kristal. Kenapa? Dari awal sudah salah. Kalau saudara memang ingin tanam jeruk, saudara-saudara, saya pakai ilustrasi jeruk karena saya orang Karo, saudara kasih oleh Tuhan ya. Kalau saya orang Minahasa, saya pakai istilahnya pala, saudara-saudara, pala dan cengkeh. Tapi saudara-saudara, karena saya dari keluarga petani, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, papa mama saya itu tanam jeruk dari sejak saya SMP. Dengan tanam jeruk lah, maka saya bisa sekolah, saudara kasih oleh Tuhan. Dan sampai hari ini pun abang saya lulus di PB, nanam jeruk lagi, saudara kasih oleh Tuhan ya. Jadi hidup kami ini dengan jeruk dan jeruk. Sebelum saya pindah ke Manado, saya pelayanan di GRI Kebun Jeruk, saudara kasih oleh Tuhan. Ya. Itu semua dalam providensia Tuhan. Kok tepat sekali, saudara-saudara ya. Ya, setelah pindah ke Jakarta saya nggak ngurusin jeruk lagi, berakhir di kebun jeruk, saudara kasih oleh Tuhan. Yang nggak ada jeruknya sama sekali ya, cuma nama tempat saja, saudara-saudara. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, jeruk, saudara-saudara nggak bisa orang itu akan panen jeruk kalau dari awal sudah salah. Oh, dia langsung ambil yang gede, saudara kasih oleh Tuhan, dia tanam. Ini apa, Pak? Ini jeruk, bukan? Ini apa? Jambu biji. Loh, kok mau panen jeruk tanamnya jambu biji? Ya nggak apa-apa, Pak, yang penting gede. Loh, nggak bisa, yang penting gede. Ini mau nanam jeruk atau nanam jambu biji? Saudara-saudara, start right is more important than start big. Maka saudara kasih oleh Tuhan, di sini Yesus mengatakan kerajaan Allah itu kecil, ya, seperti biji sawi. Tapi jangan salah, yang ditabur itu firman. Saudara-saudara, waktu firman ditabur itu seperti biji sawi. Orang nganggap, ya apa sih? Ya, saudara-saudara, bikin acara, Pak, ada artisnya nggak, Pak? Ada bintang tamunya nggak, Pak? Ada penyanyinya nggak, Pak? Nggak ada. Loh, gimana Bapak mengharap orang banyak datang kalau nggak ada? Yang ada apa, Pak? Firman. Itu yang kita tabur. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja mula-mula nggak punya apa-apa. Mereka nggak punya gedung, mereka nggak punya fasilitas, yang mereka punya cuma satu, firman. Saudara-saudara, misionaris datang ke Indonesia ini, saudara-saudara, bawa apa sih? Nggak bawa apa-apa, selain bawa firman. Start small, but start right. Memulai dengan kecil tapi benar, lebih penting daripada memulai dengan besar tapi salah. Firman. Maka saudara kasih oleh Tuhan, di dalam gereja ini, yang diutamakan itu mimbar. Karena kenapa? Karena kita tidak mau start big tapi salah. Kita lebih baik start small tapi benar. Wah, tapi Pak, kalau cuman mimbar, Pak, nggak ada yang datang, jumlahnya segitu-gitu aja. Ya itu namanya start small but right. Memulai dengan kecil tapi benar. Nah, saya berharap saudara-saudara yang sudah rutin datang ke gereja ini, saudara mengerti spirit ini. Ya, kita memulai dengan kecil tapi benar, lebih baik dan lebih penting daripada memulai dengan besar tapi salah. Firman. Saudara-saudara, 12 tahun gereja ini sudah berdiri. Apa sih yang dimiliki gereja ini dari awal? Nggak ada. Saya waktu dengar cerita saudara-saudara, gereja ini awalnya pun tidak punya gedung, tidak punya tempat. Dulu awalnya di gedung bedah FK Unsrat. Bahkan tempatnya pun bukan punya sendiri. Di gedung bedah FK Unsrat. Saya waktu dengar, itu gedung bedah atau kamar mayat? Saya bilang. Ya kan saudara-saudara, kan gedung bedah kan biasanya ada juga ininya, saudara yang itu kan ada juga alat percobaannya kan saudara-saudara. Ya jangan-jangan kamar mayatnya lagi, saya pikir. Wah, kalau sudah dimulai di kamar mayat, saudara-saudara, itu mirip gereja mula-mula, saudara-saudara. Karena itu gereja mula-mula kan dulu sempat beribadahnya di katakom, saudara Tuhan ya. Itu kan kuburan, ya beda-beda tipis lah itu. Di gedung bedah Unsrat. Apa yang dipunyai? Nggak ada. Yang dimiliki cuma satu, ada pendeta yang datang untuk mengajar, untuk berkhotbah. Mulai dari situ. Small, iya small. Saudara-saudara, ada sebagian yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang hadir di FK Unsrat itu. Zaman itu saudara-saudara menikah pun belum, masih mahasiswa. Hari ini saudara-saudara sudah punya anak, saudara Tuhan. Ya, saya berbicara khusus kepada saudara-saudara yang memulai MRI Manado ini dari PRI, saudara Tuhan, dari PRI. Saya berbicara khusus pada saudara pagi hari ini. Apa yang saudara lihat 12 tahun yang lalu dengan yang saudara lihat hari ini sudah berbeda. Tapi harus tetap sama. Firman.
firman. Dulu mungkin yang ada cuma saudara. Tapi saya mau berkata pada saudara, hari ini yang ada bukan cuma saudara lagi. Sudah banyak yang hadir pada pagi hari ini. Tapi saudara-saudara jangan sampai setelah bertambah, berkembang, akhirnya nggak firman lagi yang utama. Memulai dengan benar lebih penting daripada memulai dengan besar. Itu prinsip kerajaan Allah. Ini juga berlaku untuk pernikahan, saudara-saudara ya. Pernikahan juga harus dimulai dengan benar, bukan dimulai dengan besar. Pilih pasangan salah nggak ada gunanya pernikahan mewah, saudara-saudara Tuhan. Saya ulangi saudara-saudara ya, kalau saudara pernikahannya mewah tapi sudah salah pilih pasangan, saudara-saudara ini ya, pernikahan miliaran tidak akan menjadikan suami saudara baik. Pasti jadi baik lah Pak, masa dia jadi jahat? Sudah banyak uang kita habis. Saudara-saudara yang saudara Tuhan itu naif sekali. Mulai dengan benar. Mulai dengan benar walaupun kecil. Ya saudara, seperti itu juga dengan membuka bisnis saudara Tuhan. Mulai dengan benar walaupun kecil. Daripada saudara mulai dengan besar tapi salah. Inilah yang diajarkan oleh Yesus dalam prinsip kerajaan Allah. Yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua, Yesus mengajarkan melalui perumpamaan ini. Pelayanan yang benar butuh jiwa yang sabar. Mari kita lihat ayat yang ke-32a. Saudara perhatikan ayat 32a. Butuh jiwa yang sabar, saudara-saudara. Mari kita lihat ayat 32a. Apabila ia ditaburkan, biji sesawi itu, ia tumbuh dan menjadi lebih besar. Ia tumbuh. Nah, saya minta saudara garis bawahi kita tumbuh dan besar itu. Nah, saudara Tuhan, menurut para penafsir, biji sesawi itu bisa jadi 3 meter. Saudara Tuhan. 3 meter. Tadinya nggak kelihatan, nyaris tak kelihatan. Dalam 3 bulan, 90 hari, biji sesawi itu menjadi tumbuhan yang tingginya 3 meter. Nah, saudara-saudara, di versi yang lain dikatakan itu menjadi pohon. Tapi di versi yang lain itu menjadi semak. Nah, saudara Tuhan ya. Tapi saudara Tuhan, terjemahan mana pun kita gunakan, saudara Tuhan, baik semak ataupun pohon, itu tingginya 3 meter. Tapi dari kecil, hanya setitik biji sesawi, dalam 3 bulan menjadi pohon atau menjadi semak yang tingginya 3 meter. Tapi saudara Tuhan, menunggu dari biji jadi pohon itu butuh kesabaran. Saudara-saudara, menunggu dari biji menjadi pohon itu butuh kesabaran. Saudara-saudara, memulai dengan benar tidak berarti mulus. Nah, saudara-saudara jangan naif ya. Oh, mulai dengan benar pasti tidak ada kegagalan. Banyak orang berpikir, kalau gagal, berarti ini salah dari awal. Tidak selalu. Saudara-saudara, kegagalan tidak berarti saudara salah start. Start yang benar pun belum berarti tidak ada kegagalan. Demikian juga ketika kita melayani Tuhan, saudara mulai dengan benar. Demikian juga ketika kita membangun sebuah gereja, kita mulai dengan benar. Bukan berarti tidak ada pasang surut, tidak ada hantaman, tidak ada hambatan. Selalu ada. Jadi saudara yang berpikir, kalau dimulai dengan benar, pasti tidak ada hambatan. Salah. Dimulai dengan benar pun banyak hambatannya. Apakah kalau dimulai dengan benar itu berarti jalannya mulus? Enggak tentu. Dan saudara Tuhan, apakah kalau dimulai dengan salah, belum tentu tidak lancar? Enggak juga. Saudara-saudara jangan berpikir, kalau itu salah, berarti akan banyak masalah. Enggak tentu. Banyak yang salah, lancar, saudara Tuhan. Saudara, ingat cerita Yunus? Saudara-saudara, Yunus itu responnya sudah salah itu waktu Tuhan mengatakan, pergi ke Niniwe. Dia responnya langsung salah. Langsung di tiket, saudara Tuhan. Oh, dia enggak berdoa, bergumul, enggak, saudara Tuhan. Kan, kalau kita kan hamba Tuhan kan, atau mahasiswa, ayo masuk STT, doakan dulu ya Pak. Nah, saudara Tuhan kan, ini Yunus enggak loh. Saudara-saudara, kita kan sebagai orang yang, saya masih ingat selalu, saya waktu mau jadi hamba Tuhan, saudara-saudara ya, ya kan ada pergumulan sih mau jadi mahasiswa, masuk STT. Tapi saudara Tuhan, dan orang sudah bilang, tapi kan itu kan bukan Tuhan langsung yang ngomong. Kamu cocok loh jadi hamba Tuhan. Jangan buang-buang panggilanmu. Nah, saudara Tuhan, langsung, saudara-saudara merasa bersalah kan, guilty feeling. Aduh, jangan lari. Tapi jangan-jangan bukan dari Tuhan lagi ngomong ini kan. Masih bergumul, makanya kalau kadang-kadang ditanya, kamu jadi pendeta, didoakan dulu ya Pak, didoakan dulu. Nah, saudara-saudara, ada yang ngomong begini serius mau doakan. Ada yang ingin menghentikan pembicaraan, saudara Tuhan ya kan. Supaya jangan tanya lagi gitu ya. Ya kan sudah dengan Tuhan ini langsung kan gitu ya. Makanya ditanya lagi. Tapi saudara-saudara, kita kan mengerti juga ya kalau orang itu masih bergumul. Kenapa? Karena kan yang ngomong bukan Tuhan langsung. Tapi saudara perhatikan Yunus, itu yang ngomong Tuhan langsung. Tapi dia nggak bergumul lagi saudara-saudara, dia langsung beli tiket.
Dan menarik saudara-saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dia kan belinya on the spot ya. Bisa saudara bayangkan, dia on the spot datang ke pelabuhan, ada kapal untuk pergi ke Tarsis. Ih, lancar saudara-saudara. Lari tapi lancar. Saudara-saudara kadang-kadang kita bingung. Kita yang taat tapi susah. Yunus lari tapi lancar. Makanya kadang-kadang saudara yang kasih oleh Tuhan, kita pikir-pikir ya, aku jangan-jangan salah dengar suara Tuhan lagi ini. Kenapa? Setelah taat kok jadi payah ya? Saya jujur aja saudara kasih oleh Tuhan ya. Saya waktu menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saya juga berpikir setelah saya bilang oke sama Tuhan, masuk STT tidak akan ada masalah saudara kasih oleh Tuhan. Ternyata setelah masuk justru makin banyak masalah saudara kasih oleh Tuhan ya. Ini itu. Ternyata mau jadi hamba Tuhan juga sudah menyerahkan diri saja saudara-saudara tidak mulus. Nah, saudara-saudara kok kita perhatikan Yunus, lancar loh dia. Dia lari dari Tuhan, dia beli tiket, langsung ada kapal, langsung pergi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lancar tidak selalu dari Tuhan. Macet bukan berarti tidak dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mulai dengan benar, ada masalah. Bukan hanya ada, banyak. Jadi saudara-saudara menjadi gereja yang benar, itu bukan berarti tanpa masalah. Banyak masalah. Dan di situ kita butuh sabar. Ya, yang kamu lihat ini biji sesawi hari ini, nanti jadi pohon besar. Tapi butuh 3 bulan waktunya. Butuh 3 bulan. Kamu harus sabar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dengan seorang Kristen dari Inggris, namanya William Wilberforce. Dia memang bukan seorang pendeta, dia adalah seorang anggota parlemen. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia sangat berpengaruh dalam sejarah kekristenan Inggris karena jasanya dalam menghapuskan perbudakan. Saudara-saudara, di dunia ini ada 2 orang yang dianggap berjasa dalam menghapus perbudakan. Satu di Amerika namanya Abraham Lincoln, dan yang satu lagi adalah di Inggris namanya William Wilberforce. Saudara-saudara, William Wilberforce ini sangat dipengaruhi oleh seorang pedagang budak yang bertobat namanya John Newton. Maka saudara-saudara, biografinya William Wilberforce itu kemudian diberikan judul Amazing Grace sesuai dengan judul lagunya John Newton. Nah, saudara-saudara, kenapa William Wilberforce itu terbeban untuk menghapuskan perbudakan? Karena pengaruh dari John Newton. John Newton adalah orang yang pernah dagang budak, maka dia mengerti betapa kejamnya perdagangan budak itu. Tapi saudara-saudara, John Newton setelah jadi pedagang budak, dia jadi pendeta. Sebagai pendeta, saudara-saudara, dia tidak punya power secara politik untuk menghapuskan perbudakan. Dia cuma bisa encourage ya. Orang Kristen jangan memperbudak orang lagi ya. Tapi saudara-saudara, untuk menghapuskan perbudakan di seluruh Inggris nggak bisa pendeta. Harus anggota parlemen. Karena yang bisa bikin undang-undang anggota parlemen. Nah, saudara-saudara, William Wilberforce mengambil tanggung jawab itu untuk menghapuskan perbudakan. Nah, saudara-saudara, tahun 1789 ia pertama kali mengajukan rancangan undang-undang untuk menghapus perbudakan. Tapi saudara-saudara, ditolak sama orang Inggris, sama orang Kristen. Kenapa saudara-saudara? Karena abad 18 perbudakan itu tulang punggung ekonomi Inggris. Semua perkebunan Inggris pakai budak sebagai tenaga kerja. Jadi kalau dihapuskan, bangkrut. Maka saudara-saudara, hari itu yang menolak usulannya William Wilberforce bukan hanya orang non-Kristen. Orang Kristen, pendeta pun nolak. Saudara-saudara, tahun demi tahun ia gagal, ia ditolak, ia diejek, ia diancam. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Dia butuh 20 tahun untuk bisa menghapuskan perbudakan. Saudara-saudara, tahun 1833, undang-undang yang menghapuskan perbudakan itu disahkan. Dan itu 3 hari sebelum dia mati. Tiga hari sebelum dia mati, saudara-saudara, baru undang-undang perbudakan itu dihapuskan. Lama ya. Sabar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan yang benar butuh jiwa yang sabar. Maka saudara perhatikan, kenapa banyak orang itu mulai dengan benar, tapi nggak berakhir dengan benar. Ini peringatan saudara-saudara ya. Makanya Alkitab mengatakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukan hanya starting well yang perlu, finishing well juga perlu, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan hanya berpikir bagaimana starting well. Starting well perlu. Starting right itu perlu. Mulai dengan benar itu perlu. Benar nggak kita bisa mengakhirinya dengan benar juga? Tapi saudara perhatikan, ada banyak orang starting well, tapi saudara-saudara, finishingnya nggak well. Kenapa? Nggak sabar. Nggak sabar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa
Kenapa? Ya katanya, kalau benar akan Tuhan sertai. Lah kalau begini, kenapa nggak ada tanda-tanda Tuhan menyertai? Akhirnya dia pindah jalur. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya pernah baca cerita ya, ada seorang hamba Tuhan itu, dia mulai melayani saudara kasih oleh Tuhan dengan mencintai jiwa di tempat yang tidak ada orang Kristen. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, dia berakhir dengan cinta uang. Saya berdoa saudara-saudara, saya nggak jadi kayak gitu. Tapi saudara-saudara itu benar, dia waktu datang ke daerah itu nggak ada siapa-siapa yang Kristen. Dia datang dengan apa? Mencintai jiwa, kemana saja, asal ke Jakarta, bukan saudara kasih oleh Tuhan. Ya, kemana saja aku telah sedia. Pimpinan Tuhan tak pernah bersalah dalam kota besar atau dalam rimba. Oh, dia pergi dengan semangat itu. Tapi saudara-saudara perlahan-lahan jemaat makin banyak saudara kasih oleh Tuhan. Endingnya dia tidak lagi cinta jiwa. Dia jadi cinta uang. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, melayani dengan benar itu butuh kesabaran. Saya ambil satu cerita, saudara-saudara. Ini bukan cerita nyata ya. Di sebuah desa ada seorang tukang gerabah yang terkenal sangat terampil. Dia sudah tua. Suatu hari datang seorang anak muda melihat bagaimana cara dia membuat bejana dari tanah liat. Mula-mula tanah liat itu kasar dan kotor. Tukang gerabah itu memukul-mukul, menginjak-injak tanah itu dengan sabar. Anak muda itu merasa kasihan dengan tukang gerabah itu. Udah tua kok sampai harus begitu kerjanya, nginjak-nginjak, ya pukul-pukul. Maka dia tanya, Pak, mengapa tanah itu perlu diperlakukan dengan begitu keras? Sang tukang gerabah itu tersenyum dan berkata, tanah liat yang baru itu harus dihancurkan agar mudah dibentuk. Karena kalau tidak, dia tidak akan lentur. Kemudian dia lihat tanah itu diletakkan di atas roda pemutar. Tukang gerabah itu memutar, menekan dan membentuk. Sekali bejana itu roboh, dia ulang lagi dari awal. Setelah terbentuk, belum selesai. Sudah ada bentuknya, sudah ada bentuk bejananya. Belum selesai, saudara Tuhan. Tukang gerabah itu ambil lagi bejana yang baru selesai itu masukkan ke dalam perapian. Anak muda itu terkejut dan bertanya, loh kok harus dibakar lagi? Tadi sudah dibanting-banting. Sudah jadi dibakar lagi. Ya saudara-saudara, saya pikir saudara Tuhan, ya ini ilustrasi benarnya saudara-saudara ya. Kita pikir Tuhan bentuk kita sampai jadi kan. Kenapa Tuhan banting? Karena belum jadi. Nah, ternyata saudara-saudara sudah jadi, selesai, belum. Ya, jadi bagi saudara-saudara yang merasa sudah selesai, belum saudara Tuhan ya. Tapi kan sudah Tuhan banting berapa tahun saudara Tuhan itu kan. Ya, saudara-saudara tahu kan kalimatnya Tan Malaka saudara-saudara ya. Terbentur. Saudara-saudara ya. Tapi ternyata di tangan Tuhan terbentuk aja belum selesai saudara-saudara. Kenapa? Belum dibakar. Nah, saudara-saudara, anak murid itu nanya, kenapa dibakar lagi? Bukankah tadi sudah jadi? Tukang itu menjawab, tanpa api bejana itu rapuh. Kalau nggak dibanting, bejana itu kaku. Kalau nggak dibakar, bejana itu rapuh. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mengizinkan kita yang start dengan benar, tapi banyak kegagalan? Supaya saudara jadi. Terbentuk. Ketiga, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pelayanan yang benar akan berdampak besar. Mari kita lihat ayat 32b. Akan berdampak besar. Saudara-saudara, dikatakan di sana, mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ada 3 kata yang kita perlu perhatikan. Pertama, cabang. Tadinya cuma biji yang kecil. Tapi sekarang menjadi cabang yang besar. Yang kedua, saudara-saudara, kata burung. Nah, ini menarik, saudara-saudara. Para penafsir masih berdebat. Siapa burung yang dimaksud di sini? Ya, saudara-saudara, ada yang mengatakan, kata burung situ nggak bermakna apa-apa. Ya, itu hanya mau mengatakan biji sesawi itu sudah besar sampai burung bisa bersarang. Tapi saudara-saudara, menarik sekali. Kata burung ini muncul di dalam mimpinya Nebukadnezar. Saudara ingat mimpinya Nebukadnezar saudara Tuhan, dia melihat sebatang pohon. Saudara-saudara, itu kan akhirnya Nebukadnezar berakhir jadi binatang kan saudara Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena itu mimpi mengenai kesombongan. Dia lihat pohon. Nah, saudara-saudara Tuhan, ini cerita, dan di pohon itu dikatakan apa? Burung-burung bersarang. Dan Yesus waktu mengucapkan perumpamaan ini, waktu memberikan perumpamaan ini, saudara-saudara, salah satu latar belakang itu adalah mimpinya Nebukadnezar dalam kitab Daniel itu. Saudara-saudara, para penafsir mengatakan burung di sini bicara mengenai bangsa-bangsa lain.
burung di sini itu bisa mengenai apa? Orang di luar gereja. Jadi saudara-saudara, gereja mulai seperti biji sesawi. Tetapi nanti ketika dia bertambah besar, saudara Tuhan, dia akan menjadi berkat. Bukan hanya bagi orang di dalam, tapi bagi orang yang ada di luar. Tapi harus mulai dengan benar. Saudara-saudara mulai dengan benar, walaupun kecil. Tapi saudara akan melihat berdampak besar. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, gereja yang tidak dimulai dengan benar, tidak akan berdampak besar. Dia akan menghasilkan kerusakan besar, iya. Dia tidak akan berdampak besar. Saudara dengarkan baik-baik. Kalau saudara hari ini memulai dengan Kristus, saudara akan memulai seperti biji sesawi. Tapi kalau saudara sabar, saudara akan melihat biji sesawi itu akan punya cabang. Saking besarnya saudara-saudara, burung-burung pun bisa ada di dalam naungannya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, waktu gereja mula-mula dimulai, siapa profesor? Enggak ada. Saudara-saudara, di dalam gereja mula-mula tidak ada profesor. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, universitas pertama, siapa yang bangun? Gereja. Waktu gereja mula-mula mulai, saudara-saudara, siapa dokter? Cuman satu, Lukas. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, banyak rumah sakit. Mungkin di Minahasa ini, saudara kasih oleh Tuhan ya. Rumah sakit pertama itu yang bangun siapa? Gereja. Saudara-saudara, sekolah-sekolah yang pertama di berbagai bangsa, kebanyakan yang bangun siapa? Gereja. Saudara-saudara, waktu gereja berdiri, siapa sih membernya? Tukang kayu, nelayan, orang-orang nggak berpendidikan. Tapi saudara-saudara, hari ini gereja mendirikan rumah sakit, mendirikan universitas. Saudara-saudara, kasih oleh Tuhan, hampir semua universitas yang terkenal di Amerika hari ini bisa ditelusuri akarnya dari gereja. Harvard, Yale, Princeton, semua itu kalau saudara telusuri belakangnya gereja. Walaupun hari ini saudara-saudara banyak yang ngaku Kristen. Tapi kalau dulu nggak ada gereja, saudara-saudara nggak ada universitas kayak gitu. Kalau saudara pergi ke Inggris, saudara kasih oleh Tuhan, universitas besar, St. Andrew, Oxford, Cambridge, dari mana semua? Dari gereja. Tapi saudara ingat, dulu Petrus S3 enggak? Saudara-saudara, dulu yang paling pintar di antara para rasul siapa? Paulus. Tapi yang lain, saudara-saudara, orang-orang biasa. Tapi mereka mulai dengan benar. Mereka mulai dengan benar. Maka saudara perhatikan tiga tema khotbah ini semua katanya benar, benar, benar. Itu aja. Mulai dengan benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sejak gereja berdiri sudah berdampak besar. Sudah berdampak besar. Saya ambil beberapa cerita saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk menunjukkan bagaimana gereja berdampak besar. From the beginning, saudara-saudara, from the beginning. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah cerita yang pertama itu saya ambil dari seorang sosiolog bernama Rodney Starr. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rodney Starr itu menceritakan kenapa kekristenan bisa mempengaruhi seluruh Romawi. Nah, banyak orang mengatakan, saudara-saudara, Kristen mempengaruhi Romawi karena Konstantin. Rodney Starr mengatakan enggak. Konstantin mengakui Kristen, kenapa? Karena dia nggak ada pilihan. Karena hari itu hampir semua Romawi sudah dikristenkan dari bawah. Maka saudara-saudara, orang banyak mengatakan Kristen itu bukan dari atas dimulainya. Kristen itu dari akar rumput. Maka saudara perhatikan, orang Kristen itu yang pertama-tama itu bukan dari pemimpinnya, tapi dari rakyatnya. Lalu Konstantin ketika melihat sudah banyak yang jadi Kristen, mau nggak mau, dia nggak ada pilihan lain untuk menyatukan Romawi, dia butuh satu agama. Maka dia menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi. Jadi bukan karena Konstantin Kristen jadi berkembang, bukan. Kristen sudah berkembang, mau tidak mau Konstantin ambil. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, kok Kristen bisa berkembang sebelum Konstantin? Nah, saudara-saudara, dia ambil satu cerita. Pada waktu itu terjadi wabah di Roma. Hari itu orang Kristen sangat sedikit. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu terjadi wabah itu, semua orang kaya lari. Orang miskin tinggal. Orang Roma maksudnya ya. Semua orang Roma yang kaya pergi. Menyelamatkan diri, cari villa. Orang-orang yang miskin gak ada villa, ya gak bisa pergi. Tetap di Roma. Maka saudara-saudara yang miskin habis dimakan wabah itu. Satu-satu jatuh sakit, lama-lama ada yang mati. Tapi menarik saudara-saudara, Rodney Starr mengatakan, waktu orang-orang semua lari, tiba-tiba di kota itu ada sekelompok orang yang gak pergi, walaupun mereka bisa pergi. Orang Kristen. Mereka pilih tidak pergi. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke rumah-rumah, cari yang sakit. Bahkan cari yang mati.
Saudara-saudara yang sakit itu mereka rawat. Seperti itu seperti itu saudara mereka sendiri. Karena saudara tahu, saudara Tuhan, Roma hari itu menganiaya orang Kristen. Tapi pada waktu saudara Tuhan, orang-orang Kristen malah merawat orang Roma yang bukan Kristen. Kalau ada yang mati, dikuburkan baik-baik. Saudara-saudara yang Tuhan, akhirnya wabah berhenti. Orang-orang kembali ke Roma. Kaisar jadi namanya Kaisar Julian. Saudara yang Tuhan, Kaisar Julian bingung. Kenapa ada orang yang bisa pergi tapi nggak bisa pergi? Siapa mereka? Oh, mereka orang Kristen. Apa yang mereka lakukan? Mereka tolongin. Siapa yang mereka tolong? Orang-orang mereka enggak. Mereka tolongin semua. Kaisar Julian keluarkan satu kalimat ini. Kita pun nggak begitu dengan orang kita sendiri. Kita aja yang sama dengan mereka, kita jelari. Loh ini kok malah bertahan. Saudara-saudara, akhirnya kabar itu bikin apa? Makin banyak terpesona dengan Kristen. Makin banyak terpesona dengan Kristen. Nah, saudara itu akhirnya kekristenan menyebar. Yang kedua, saudara-saudara, gladiator. Saudara Tuhan, saudara pasti pernah dengar film Gladiator, saudara-saudara. Nah, saudara Tuhan, gladiator pada zaman itu seperti bioskop hari ini. Saudara Tuhan, saudara tahu gladiator kan? Itu dua orang Buddha itu disuruh adu sampai mati, saudara Tuhan ya. Kalau yang nggak mati, bebas. Maka saudara-saudara mereka mati-matian. Kenapa? Karena itu harga kebebasan. Saudara kalau Buddha itu kan nggak mungkin bebas kecuali saudara ada uang. Kalau saudara nggak ada uang, ada cara bebas. Gimana? Bertarung dengan Buddha yang lain sampai mati. Kalau saudara hidup, saudara bebas. Kalau saudara mati, ya dia yang bebas. Maka saudara-saudara kalau saudara nonton film Gladiator, itu kan salah satu yang terkenal Gladiator, Spartacus. Saudara Tuhan, itu bacok-bacokan saudara Tuhan. Dan saudara perhatikan, itu bukan di tempat tertutup, itu di stadion. Jadi saudara-saudara gladiator dulu itu seperti sepak bola hari ini. Jadi orang bacok-bacokan begitu ditepuk tanganin. Woi, nah, saudara Tuhan. Saudara bisa bayangkan, masyarakat macam apa ini? Orang bunuh-bunuhan di ring, mereka malah tepuk tanganin. Wah ini masyarakat biadab saudara Tuhan. Ya tapi zaman itu saudara-saudara ya, orang itu bisa menikmati tontonan seperti itu. Nah saudara-saudara Tuhan, pada tahun 404 ada seorang biarawan Kristen namanya Telemachus. Dia lagi datang ke Roma dan dia lihat ada orang kerumun di stadion. Dia nanya, apa sih itu? Oh, itu tontonan rame Pak di sini. Apa itu? Gladiator. Oh, apa yang dilakukan? Ya, di situ orang pukul-pukulan Pak. Maka saudara-saudara dia pergi ke stadion itu. Dia lihat, kaget dia. Kok bisa ya? Kita dikumpul, senang-senang, tepuk-tepuk tangan, orang bacok-bacokan di bawah. Nah, saudara-saudara Tuhan, dia di tengah-tengah stadion itu teriak, saudara-saudara. Bisa bayangkan suaranya sekecil apa itu? Saudara-saudara dia teriak di dalam stadion, dia mengatakan, in the name of Christ, stop! Tapi saudara-saudara orang lagi riuh gitu mana dengar. Wah dia teriak lagi, in the name of Christ, stop! Nggak ada yang dengar, dia teriak lagi, in the name of Christ, stop! Lama-lama saudara-saudara orang jadi lihat dia, ini orang gila ini. Saudara kalau lagi nonton, tiba-tiba ada orang nonton, teriak di bioskop, oh in the name of Christ, stop! Saudara lagi nonton film apa misalnya saudara-saudara ya? Lagi nonton film Avengers, saudara Tuhan. Di situ Thanos dengan Captain America lagi berantem, saudara Tuhan. Tiba-tiba ada orang terus serius. Baru dia bilang, in the name of Christ, stop! Kita beli tiket tahu, saudara Tuhan ya kan? Masa stop? Belum selesai filmnya udah stop. Ini popcornnya belum habis loh. Masa sudah stop? Lah saya bisa bayangkan di bioskop begitu tiba-tiba ada yang teriak, in the name of Christ, stop! Itu yang terjadi. In the name of Christ, stop! Sampai akhirnya saudara-saudara orang nggak nonton Gladiator lagi, orang nontonin dia. Ini orang gila dari mana nih kalau teriak-teriak in the name of Christ, stop. Nah saudara-saudara orang terganggu karena orang lagi menikmati hiburan itu. Akhirnya apa? Orang lemparin sampai mati. Diam loh. Kita lagi nonton, kamu teriak-teriak, dilempar sampai mati. Saudara-saudara Tuhan, kematian Telemachus di tengah stadion itu menggerakkan dan menggugah hati penguasa di masyarakat itu. Dia tanya, apa sih yang terjadi? Iya, dia teriak-teriak, dia minta supaya dihentikan. Saudara-saudara, orang jadi bertanya, kenapa ya dia sangat membela gladiator itu sampai dia teriak-teriak supaya hentikan. Saudara-saudara Tuhan, tidak lama setelah kematian Telemachus, Kaisar Roma hari itu namanya Honorius mengeluarkan undang-undang menyuruh menghentikan gladiator. Menyuruh menghentikan gladiator. Cerita yang ketiga. Tahun 1793, William Carey datang ke India. Ya kita tahu William Carey itu sebagai misionaris, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara Tuhan, ada satu dampak William Carey bagi India, bukan hanya dalam Injil, tapi juga dalam kebudayaan.
Tahun 1793 ketika dia datang, saudara-saudara, dia kaget. Karena di India itu orang membakar janda mereka. Jadi kalau ada perempuan suaminya mati, saudara-saudara, waktu suami dibakar, perempuannya juga dilempar ke api. Itu namanya sati. Dan bagi orang India hari itu wajar. Itu adalah bukti kesetiaan seorang istri. Jadi saudara-saudara, kalau orang India hari itu lihat istrinya loncat waktu suami dibakar, itu so sweet, saudara Tuhan. Ih, setia banget loh dia. Ih, sampai mati loh, sampai ke api. Saudara. Tapi menariknya saudara-saudara, kalau yang mati istri, suami gak loncat. Nah saudara-saudara, William Carey waktu melihat itu dia sedih, kok bisa begini. Maka dia lapor ke Inggris. Kan hari itu India kan di bawah Inggris. Dia lapor, dia minta supaya apa? Hapuskan. Nah saudara-saudara, William Carey itu sampai dokumentasikan. Zaman itu belum ada foto ya saudara-saudara Tuhan. Jadi dia bikin dokumentasi. Seperti apa sih peristiwa sati itu. Karena pejabat Inggris banyak nggak tahu. Jadi mereka berpikir, itu kan cuma praktek-praktek lokal kok, nggak usah terlalu dianggap serius. Ternyata saudara-saudara setelah digambarkan, wah kejam ya. Masa jandanya disuruh berdiri di pinggir suaminya lagi dibakar, baru itu diceplosin. Dan saudara-saudara dia sering datang. Di mana ada upacara sati dia datang. Saudara-saudara dia apa? Dia mau hentikan. Dia minta berhenti di situ. Saudara-saudara kayak Tuhan, tahun 1829 pemerintah Inggris melarang secara resmi upacara sati. Maka saudara kalau pergi hari ini tidak lagi janda di India dibakar. Saudara-saudara, gereja itu harus punya mindset kerajaan Allah. Kita tadinya biji sesawi, tapi untuk apa kita tambah besar? Supaya kita bisa menaungi burung-burung. Supaya kita bisa menaungi burung-burung. Jadi saudara-saudara, kita nggak pernah bisa mengatakan, ini sudah cukup lah Pak, ini sudah cukup lah Pak. Saudara-saudara, kita nggak boleh punya mindset itu, itu cukup lah Pak ya, ini sudah cukup. Saudara-saudara jangan pikir, ini sudah cukup Pak, sudah penuh kok ini. Saudara-saudara, kenapa ini penuh? Karena ada temboknya, saudara-saudara Tuhan. Kalau gedung ini nggak ada temboknya, ini nggak penuh, saudara-saudara Tuhan. Tapi tembok kita ini, saudara-saudara, terlalu sempit. Jadi saudara nggak pernah, udah cukup lah Pak, udah cukup. Ingat, kita itu harus seperti biji sesawi yang naik tinggi dan bercabang besar menaungi burung-burung. Mari kita memiliki hati yang luas bagi kerajaan Allah. Hati yang luas bagi kerajaan Allah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, memulai dengan benar lebih penting daripada memulai dengan besar. Memulai dengan benar butuh jiwa yang sabar. Memulai dengan benar akan berdampak besar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau sudah memberikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya kami benar-benar bisa menjadi agen kerajaan Allah di dalam dunia. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberikan kepada kami hati yang luas, hati bagi kerajaan Allah. Biarlah perumpamaan biji sesawi ini mendorong kami untuk berdampak besar, karena kami memiliki Allah yang besar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.